Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 38 tertulis, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Jika tidak, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Adapun perbuatan iman itu selalu diawali dengan apa yang disebut pernyataan iman, yaitu perkataan positif yang keluar dari mulut kita yang melahirkan suatu keyakinan teguh. Perkataan positif yang dilandasi oleh iman pasti akan membentuk suatu perbuatan yang positif pula, sehingga suatu yang diimani itu tidak menjadi sia-sia, yang pada saatnya akan menjadi suatu kenyataan. Berdasarkan pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, apa yang harus diimani oleh setiap orang percaya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hidup ini tidak selamanya mulus tanpa arang, saudara. Ada kalanya kita dihadapkan pada berbagai tantangan hidup. Bisa berupa masalah dalam rumah tangga, sakit, krisis keuangan, dan lain-lain. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kesemuanya itu bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk menjadi lemah dan tawar hati. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan di pihak kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga nyawanya pun rela Dia berikan. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dialah yang akan membantu kita untuk mengatasi segala kelemahan dan persoalan yang sedang kita alami. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kesadaran diri akan siapa yang ada di pihak kita akan menentukan bagaimana sikap dan reaksi kita terhadap apapun yang terjadi. Jika Tuhan ada di pihak kita, tak ada yang perlu ditakutkan lagi, saudara. Penyertaan Tuhan bagi orang percaya itu bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi Ia bersama kita secara permanen sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu kuasa apapun yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya tidak akan mampu mengalahkan kehidupan orang percaya. Asal dengan iman kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Rasul Paulus adalah orang yang memiliki pengalaman hidup luar biasa bersama Tuhan. Sebagai pemberita Injil, hari-hari Paulus diwarnai dengan aneka ragam permasalahan dan juga penderitaan. Bahkan bahaya maut mengancamnya setiap hari. Namun ia tetap kuat dan tampil sebagai pemenang karena memiliki keyakinan yang kuat bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan makin dinyatakan secara sempurna.
Sehingga ia pun dapat berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kemenangan Kristus di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu adalah jaminan meraih kemenangan di segala keadaan. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kata orang yang diurapinya berarti orang-orang yang benar. Inilah kunci agar kita tampil sebagai pemenang hidup di dalam kebenaran. Artinya, harus menyalipkan segala keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, tegas terhadap dosa, apapun bentuknya, saudara. Ini juga berarti kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara menyediakan waktu bersaat teduh dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Mari saudara, kita serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran setiap hari. Niscaya kita akan menjadi lebih daripada pemenang setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun mereka berada, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Berdoa bagi rumah tangga mereka, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, mari ya Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi semua masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat dalam Tuhan. Jangan berputus asa apapun yang terjadi. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.